Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Abdul Muisyam Arifin dengan NIM 222410101044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil hasil kerja dari LKM 3. Nah, yang pertama itu masukkan iris.csv ke data frame. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min dikurangi max. Sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. V max maksimum adalah nilai maksimum dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, pertama-tama itu kita perlu memanggil terlebih dahulu datasetnya gitu. Nah, di sini kita mengimport CSV, lalu import NumPy, diinisiasi sebagai NP, lalu mengimpor library Pandas, diinisiasi sebagai PD. Nah, selanjutnya df sama dengan pd.read CSV. Nah, karena datanya itu berupa CSV, iris.csv. Nah, maka di sini masukkan lokasi. Nah, lokasinya di sini ada di content drive, my drive, lalu ada yang namanya iris.csv. Nah, di sini. Nah, setelah itu kalau kita panggil df, maka akan muncul, nah ini isinya dari iris.csv. Nah, terdapat 150 baris dengan 5 kolom. Nah, kemudian perintahnya masukkan iris.csv ke data frame, sudah. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min dikurangi max. Sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Nah, untuk melakukan normalisasi, di sini saya membuat variabel dftrain. Nah, data frame train gitu. Jadi dftrain ini membuat data frame baru, dftrain yang berisi semua kolom dari data frame asli, si df-nya ini. Nah, kecuali untuk kolom variety. Nah, di sini kan df.drop variety. Nah, fungsi metode atau fungsi drop itu untuk menghilangkan atau menghapus kolom atau baris. Nah, di sini eksis 1 itu menandakan bahwa kolom itu yang sedang dihapus, yang akan dihapus. Nah, kalau eksisnya 0 itu baris, kalau eksisnya 1 itu kolom. Nah, jadi di sini dftrain itu nanti memuat data-data yang mana semua data kecuali kolom variety. Jadi kolom variety ini tidak dimasukkan ya. Nah, kemudian untuk df normalisasinya itu sama dengan df train. Nah, jadi semua data frame yang berisi semua kolom kecuali variety itu titik apply. Nah, df train.apply itu untuk menerapkan fungsi lambda. Nah, di sini lambda x.2 x dikurangi x dikali min dibagi x max dikurangi x min. Nah, jadi lambda x itu mendefinisikan fungsi anonim atau fungsi lambda yang mengambil argumen tunggal x yang akan mewakili kolom gitu. Nah, terus x dikurangi x min dibagi x max dikurangi x min. Nah, di sini merupakan ekspresi dalam fungsi lambda
ya kan, parameternya dari lambda itu untuk melakukan normalisasi min dikurangi max pada setiap kolom secara terpisah. Nah, X dikurangi X min itu untuk mengurangi nilai minimum dari kolom X dari setiap elemen dalam kolom. Nah, terus X max dikurangi X min itu untuk menghitung jangkauan kolom dengan mengurangi nilai minimum dari nilai maksimumnya. Gitu. Nah, jadi ini untuk menghitung jangkauannya, yang ini untuk mengurangi nilai minimum dari kolom X setiap elemennya. Nah, kemudian DF normalisasi untuk menampilkan hasil eh, hasil dari pengoperasian ini, nah, ke dalam sebuah data frame. DF normalisasi dan ya ini hasilnya terdapat 4 kolom. Nah, jadi kolom variety tadi sudah dihilangkan ya kan, dihapus, itu diabaikan. Nah, di sini terlihat sepal length-nya 0,2, sepal width-nya 0,62, petal length-nya 0,06, petal width-nya 0,04 dan seterusnya. Nah, berarti di sini sudah menerapkan bahwa dari normalisasi min max itu memiliki nilai atribut range antara 0 sampai 1. Nah, sini sudah kalau dicek tuh nilai-nilainya berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, setelah itu nomor 2, carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi di sini pertama-tama saya menggabungkan data normalisasi dengan kelas. Nah, tadi kan DF normalisasi itu adalah data frame yang sudah mengalami normalisasi min dikurangi max gitu. Nah, DF new ini itu variabel yang saya buat untuk membuat data frame baru, ya kan, namanya DF new, itu yang berisi data-data yang ternormalisasi gitu. Nah, jadi DF new variety sama dengan DF variety. Nah, di sini maksudnya DF new variety itu untuk menambahkan kolom baru ke DF new dengan nama variety. Nah, selanjutnya DF new variety sama dengan DF variety. DF variety itu untuk mengambil kolom variety dari data frame yang asli. Nah, jadi kan DF new ini kan data frame baru. Data frame baru yang mana isinya adalah hasil dari data frame yang telah mengalami normalisasi. Nah, data frame yang mengalami normalisasi itu tidak memiliki kolom variety. Nah, jadinya di sini saya menambahkan kolom variety ke dalam DF baru, data frame yang baru yang sudah dinormalisasi. Nah, sama dengan DF variety. Nah, data frame yang baru yang mengandung kolom variety yang akan ditambahkan itu isinya sama persis dengan data frame yang awal yang mempunyai kolom variety. Nah, di sini menggabungkan data normalisasi dengan kelas gitu ya, atau kelas varietasnya gitu. Ada setosa, ada virginica, versicolor gitu. Nah, kemudian memecah data frame ke dalam beberapa kelas. Nah, dari variety-varietinya itu terdapat 3 kelas. Nah, jadi di sini dipecah. Yang pertama ada variabel setosa, ya kan? Setosa sama dengan df new variety sama dengan setosa. Nah, itu maksudnya untuk kelas setosa itu dari data frame new, dari data frame yang telah mengalami normalisasi, itu mengambil mengambil df variety, ya kan, mengambil kolom variety yang mana mengambil variety-nya itu setosa. Nah, jadi variabel setosa mengambil variety setosa titik drop. Nah, kalau drop ini untuk menghapus kolom variety yang dihasilkan. Nah, the drop variety axis 1. Axis 1 adalah menandakan kolom. Jadi kolom variety-nya nanti dihapus. Nah, terus versi color.
Kalau versi color berarti mengambil variety versi color gitu. Kalau Virginica mengambil variety Virginica. Nah, kemudian untuk mencari centroid pada masing-masing kelas itu centroid adalah rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, seluruh data dari suatu kolom, rata-ratanya. Jadi, untuk mencari sentroid atau rata-rata, di sini menggunakan eh, metode atau fungsi main gitu. Main itu rata-rata. Nah, CSN itu saya menamakan variabel dari kelas setosa, sentroid dari kelas setosa. CTSN sama dengan setosa titik main. Jadi ini untuk menghitung main atau rata-rata dari setiap kolom dalam data frame setosa. Kalau first sen itu menghitung atau mencari sentroid ya kan, menghitung rata-rata dari setiap kolom pada data frame versi color. Begitu pula dengan first sen itu untuk menghitung rata-rata dari setiap kolom pada data frame Virginica. Nah, kemudian dari masing-masing kelas yang dicari sentroidnya itu eh, saya simpan ke dalam bentuk dictionary dan data frame. Jadi ada setosa, yaitu menyimpan ctsen.copy ya kan, versi color berupa list disimpan, Virginica disimpan. Kemudian DF centroidnya yang dihasilkan itu sama dengan PD pandas ya kan, yang pandas data frame centroid. Parameternya centroid. Jadi di sini disajikan dalam bentuk tabel gitu. Dan kalau dijalankan itu tinggal ketik perintah df centroid. Df centroid ini nanti membuat data frame baru bernama df centroid dari dictionary centroid gitu. Nah, kalau dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dari dictionary setosa, versi color, Virginica, nah itu dijadikan sebuah data frame gitu. Nah, di sini setosa sepal length-nya ada 0,1961111, sepal width-nya sekian, petal length-nya sekian, petal width-nya sekian. Nah, ini adalah yang ditampilkan adalah centroid atau rata-ratanya gitu ya. Nah, kemudian nomor 3, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan normalisasi min-max. Nah, ini kurang lebih caranya sama seperti yang kita lakukan kepada dataset iris.csv. Nah, kalau sekarang ada dataset iris testing.csv. Nah, pertama-tama saya membuat variabel dftest. Nah, variabel dftest ini nantinya akan membaca ya kan pd.read csv, membaca csv file csv pada lokasi konten drive my drive namanya iris testing.csv. Nah, itu terletak pada di sini nih. Konten drive my drive, terus saya menguploadnya di sini iris testing.csv. Nah, sesuai dengan copy path-nya. Oke. Nah, kemudian lakukan normalisasi. Nah, saya membuat variabel df normalisasi sama dengan df test ya kan, variabel yang membuka atau membaca file csv iris testing itu titik drop. Nah, drop ini tadi untuk menghilangkan. Nah, di sini menghilangkan variety eksis satu itu kolom, menghilangkan kolom variety. Nah, kemudian untuk min, nilai minimum, itu sama dengan numpy.array, ya kan? Numpy.array list dftrain min. Nah, jadi dftrain, nilai minimum, ya kan, dari dftrain itu apa membuat array numpy baru bernama min yang berisi nilai minimum dari setiap kolom dalam data frame dftrain. Nah, nilai minimum ini diasumsikan dihitung sebelumnya dari data latih yang telah digunakan untuk normalisasi awal. Nah, kalau yang max itu membuat array numpy
baru bernama max yang berisi nilai maksimum dari setiap kolom dalam data frame trimnya, df trimnya. Nah, kemudian melakukan iterasi perulangan gitu. Di sini for x in range df normalisasi dot index dot stop. Nah, itu maksudnya loopnya itu, perulangannya itu beriterasi melalui setiap baris dalam data frame df normalisasi yang telah dinormalisasi. Nah, df normalisasi dot log. Nah, di sini saya pakai log itu untuk mengakses baris ke X ya kan, ke X dari df normalisasi. Nah, ini sesuai indeksnya gitu ya. Di sini kan saya for X ya, X itu indeksnya. Nah, jadi df normalisasi log X itu kita mengakses mengakses baris ke berapa, indeks ke berapa dari df normalisasi. Nah, kemudian lakukan normalisasi per barisnya ya kan, numpy.array list df normalisasi.logs itu untuk mengubah baris yang diakses menjadi array numpy numpy untuk memudahkan perhitungan elemen-elemen yang ada gitu dalam data frame-nya. Nah, kemudian dikurangi minimum ya kan, terus dibagi maksimum dikurangi minimum. Nah, kalau maksimum dikurang minimum itu untuk menghitung range atau selisih antara nilai maksimum dan minimum dari setiap kolomnya. Nah, kemudian df normalisasinya kalau kita jalankan itu hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi melakukan iterasi pada setiap barisnya kan ya. Di sini mulai dari x. Nah, x itu indeks ya, indeks ke x. Nah, indeks ke 0 atau baris pertama, terus indeks ke satu atau baris kedua dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Kemudian nomor 4 itu prediksilah kelas data di iris_testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke sentroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, jadi di sini disuruh menghitung jarak Euclidean distance, kedekatan distance ya kan, ke sentroid masing-masing kelasnya gitu. Nah, karena masing-masing kelas, jadi kita buat variabel per kelasnya. Yang pertama STS EUC, EUC itu maksudnya singkatan dari setosa Euclidean gitu. Nah, STS EUC itu adalah baris yang membuat data frame baru yang isinya itu salinan dari normalisasi dari df normalisasi kelas variety setosa gitu. Nah, begitu pula first EUC terus vir EUC itu untuk membuat data frame baru ya kan yang isinya salinan dari df normalisasi pada kelas versi color dan virginica. Nah, ini dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk menghindari modifikasi data asli dari df normalisasi. Nah, kemudian lakukan iterasi baris. Nah, for y in range df normalisasi.index.stop itu maksudnya adalah perulangannya itu beriterasi melalui setiap baris dalam data frame df normalisasi. Nah, kemudian menghitung kuadrat jarak ke setiap sentroidnya. Nah, untuk menghitung kuadrat jaraknya, di sini saya eh, menggunakan fungsi POW. Nah, fungsi POW itu untuk menghitung pangkat 2 dari ekspresi di dalam kurung. Nah, jadi kan jarak apa Euclidean distance itu kan memiliki sebuah rumus. Nah, jadi di sini saya menggunakan POW yang mana parameternya adalah numpy.array, numpy berupa list setosa oik ya kan, sts euk dot log tiap apa tiap indeksnya. Nah, itu sts euk dot log dari indeksnya itu adalah hasil perhitungan kuadrat jarak yang dimasukkan kembali ke baris
yang sesuai di data frame terkait. Oke, nah terus untuk menghitung jarak Euclidean finalnya, itu nanti STS Euk atau setosa Euclidean sama dengan list list STS Euk dot sum. Nah, sum sama dengan satu itu maksudnya metode sum itu untuk menjumlahkan. Nah, menjumlahkan elemen-elemen dalam setiap kolom. Eksis sama dengan satu itu menunjukkan penjumlahannya dilakukan pada setiap baris sumbu satu gitu, pada setiap baris. Kemudian titik apply numpy.sqrt itu untuk fungsi apply itu diterapkan pada setiap baris hasil penjumlahannya. np.sqrt itu adalah fungsi untuk menghitung akar kuadrat dari setiap elemen menghasilkan jarak Euclidean yang sesuai dengan rumusnya gitu, akar gitu. Nah, kemudian setelah hasilnya dihitung, akan disimpan ke dalam sebuah data frame, ya kan? Data frame-nya nanti sebelum disimpan ke dalam data frame, kita membuat dictionary-nya dulu. Nah, jadi dictionary-nya itu untuk menyimpan jarak Euclidean final, ya kan, ke setiap centroid untuk setiap baris data yang diuji. Setosa itu menyimpan STS.eu. Terus versi color menyimpan vers EWUK, terus Virginica menyimpan hasil dari vir EWUK. Nah, kemudian DF akhir atau data frame akhir sama dengan pd.dataframe dengan parameter akhir. Parameter akhir itu menyimpan dictionary-nya dari hasil jarak Euclideans-nya gitu ya ke setiap centroid. Nah, kemudian kalau dijalankan itu maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk setosa, ya kan, pada baris pertama atau indeks 0 itu ternyata jarak Euclidean-nya kepada apa? Jarak Euclidean-nya ke centroid ya, ke centroidnya itu 0,046508. Nah, kemudian untuk versi color 0,77108,5, untuk Virginica 1,1311013 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini perintahnya prediksilah kelas data kan ya. Nah, disuruh memprediksi jenis datanya, kelas datanya. Nah, jadi kan untuk memprediksinya itu kita mengambil apa? Kolom variety. Nah, karena kan kolom variety nih dari kelas datanya. Yang membedakan adalah variety-nya. DF akhir ya kan hasil apa? Euclidean distance ke centroid ya kan itu ambil kolom variety df akhir dot min minimum ya kan yang minimum aksis sama dengan satu, lakukan iterasi ya kan jika if df akhir dot logs x variety sama dengan df akhir dot logs x setosa, jika df akhir ya kan data frame hasilnya tadi itu dari apa di tiap indeksnya pada kolom variety itu sama dengan setosa, maka def akhirnya itu setosa. Jika kemudian ada kondisi kedua, jika variety-nya itu Virginica, maka def akhirnya nanti menghasilkan jenis data Virginica. Jika tidak keduanya, berarti versi color seperti itu. Nah, kalau kita jalankan df akhirnya, maka hasilnya seperti ini. Oh, ternyata kalau 0,0466508, terus ada versi colornya 0,777, Virginica-nya 1,1311013. Nah, ini pada baris pertama. Nah, di sini apa? DF akhirnya dot min kan minimum. Nah, jadi kalau minimumnya di sini adalah 0,046508. Nah, ini masuknya ke setosa. Nah, jadinya if def akhirnya itu adalah setosa, maka printnya adalah D setosa gitu. Jadi masuknya ke setosa varietasnya. Nah, atau contoh lainnya, misalkan eh, di sini setosanya 0,7, versi colornya 0,1, Virginicanya 0,5, maka minimumnya itu masuknya ke versi color. Jadinya varietasnya adalah versi color. Nah, kemudian nomor 5, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelasnya. Nah, tadi kan sudah memprediksi kelas, sekarang tinggal bagaimana
ketika melakukan prediksi kelas itu seberapa akurat gitu akurasinya. Nah, jadi kalau membuat prediksi di sini kan rentangnya dari 0 sampai 1, yang mana untuk menentukan kelasnya itu diambil nilai minimumnya. Nah, jadinya di sini predik sama dengan 0 itu predik sama dengan 0 itu maksudnya adalah pada variabel prediksi itu menginisialisasikan dengan nilai 0 untuk menghitung jumlah prediksi yang benar. Nah, kan prediksinya itu menentukan kelasnya adalah minimum. Jadinya pada range 0 sampai 1 dianggap nolnya adalah yang benar gitu, jumlah prediksi benar. Kemudian lakukan iterasi baris. Nah, karena kan dalam satu data frame itu ada banyak barisnya. Nah, jadinya lakukan iterasi atau pengulangan for i in range def akhir dot index to stop, itu lakukan perulangan di setiap indeksnya ya kan dalam rentang data frame akhirnya itu sampai berhenti. If df akhir data logs indeksnya itu variety-nya merupakan apa, df sama dengan df testnya. Nah, jika hasilnya sama dengan df testnya dari apa data frame ujinya, itu maka prediksinya akan plus sama dengan 1. Nah, jadinya hasilnya adalah prediksi dibagi def akhir dikali 100 gitu. Nah, kenapa dikali 100? Karena bentuknya nanti persentase gitu. Nah, kalau persentase maka kita mengalihkan dengan 100 gitu. Nah, kemudian kalau dijalankan ternyata menghasilkan nilai akurasinya 100%. Nah, nilai akurasinya 100%. Semakin besar nilai akurasinya, maka semakin akurat suatu prediksi. Nah, gitu, akurasi prediksinya. Nah, di sini 100% berarti akurasinya sangat akurat gitu ya. Sangat sempurna. Oke, berarti sudah benar dalam memprediksi jenis datanya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya pemaparan hasil kerja LKM 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.